Jadi ada pertanyaan nih Mbak yang dari rekan-rekan di luar subscriber juga dari teman-teman kita ini, apakah yang dimaksud dengan ilmu yang jauhkan, ilmu kejawen dan ilmu al-hikmah? Perbedaan gimana itu Mbak? Oke. Baik. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu ilmu yang jauhkan. Ilmu yang jauhkan itu terkenal di saat zamannya Prabu Siliwangi. Jadi dari keturunan-keturunan Prabu Siliwangi itu lebih banyak mereka menggunakan ilmu yang disebut yang jauhkan. Ilmu yang jauhkan itu ilmu leluhur. Ilmu leluhur yang seseorang yang mempunyai leluhurnya itu orang-orang yang mempunyai satu ilmu. Jadi turun nitis. Kebanyakan yang dipakai mantra-mantra atau bacaan-bacaan itu campuran antara bahasa Sunda dan bahasa Arab. Jadi intinya bahwa ilmu yang jauhkan itu ilmu yang berasal dari zamannya Prabu Siliwangi, itu ilmu Sunda Wiwitan disebutnya. Itu yang disebut ilmu yang jauhkan. Nah, jelas ilmu yang jauhkan seperti itu. Terus yang keduanya ilmu kejawen. Ilmu kejawen itu ada dua, ada yang namanya ilmunya, ada yang disebut pahamnya. Kalau ilmunya untuk dipelajari nggak apa-apa, karena di saat zaman Wali Songo itu ilmu kejawen juga dipakai, diciptakan banyak oleh Sunan Kalijaga. Cuman itu di versi wali, bukan pada versi zaman paham dari kejawen itu. Jadi karena ada pahamnya gitu. Karena kalau kita mempelajari pahamnya, nanti akan mengakibatkan akidah kita akan keluar dari ilmu itu. Sebab beda nanti dengan perbedaan antara ilmu yang jauhkan, ilmu kejawen. Itu mempunyai perbedaan. Kebanyakan yang dipakai ilmu kejawen itu umumnya itu di daerah Jawa, dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Itu mereka menggunakan bahasa atau mantra yang dipakai, bacaan-bacaan itu umumnya pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa di sini juga bukan bahasa Jawa yang dipakai bahasa Tegal, bukan pakai bahasa orang Jogja, bukan, tapi bahasa yang dipakai bahasa keraton. Itu yang mungkin orang biasa nggak bisa mengartikan kecuali orang-orang keraton yang disebut bahasa kejawen. Jadi ilmu kejawen itu sebenarnya bagus untuk dipelajari karena Wali Songo menggunakan, banyak juga menggunakan, bukan menggunakan, banyak yang menggunakan di situ. Dan kami juga di sini mengajarkan atau mengijazahkan cuma pada versi wali. Dan kalau ilmu hikmah itu ilmu yang berasal dari para wali. Di saat-saat Wali Songo itu menciptakan ilmu-ilmu seperti itu yang dasarnya dari kayak model ratib gitu kan, terus kayak model hijib. Nah itulah salah satunya ilmu-ilmu hikmah itu. Berasalnya itu dari doa-doa Rasulullah, dari sholawat gitu, kebanyakan diambil ilmu hikmah itu. Jadi kalau yang namanya ilmu dipelajari silakan, yang penting ingat, yang penting itu ada yang ijazahin, bukan kita ambil sendiri, bukan kita ngambil sendiri, bukan kita bisa menciptakan sendiri. Karena bacaan-bacaan di setiap amalan itu beda-beda. Ada yang disebut mantra, ada yang disebut jampe, ada yang disebut wirid. Itu cuma penyebutan yang membedakan. Sebenarnya tujuan sama. Jadi intinya bahwa yang namanya ilmu yang jauhkan, ilmu kejawen ataupun ilmu hikmah itu kalau emang dasarnya itu baik untuk dipelajari, baik, yang penting kembali ke diri kita. Jangan sampai kita ini terbawa arus apa yang orang dulu pakai, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal agama. Ini yang akan mengakibatkan kita sesat. Oke, jelas? Jelas. Berarti intinya begini, antara perbedaan dan ilmu yang jauhkan dan kejawen dan al-hikmah itu, kalau dari yang jauhkan itu ilmu leluhur. Abah mengatakan ilmu leluhur. Kalau kejawen itu ilmu ciptaan dari para wali yang zaman dulu.
Kalau al-hikmah itu ciptaan dari ulama-ulama kita, haba baik kita, kiai kita. Jadi rekan-rekan kita, teman-teman kita semua harus paham antara ilmu yang jauhkan dan kejauhan dan al-hikmah. Baik Pak, ini ada pertanyaan satu lagi Pak dari teman di luar subscriber juga. Apakah orang yang mempunyai khodam dalam meninggalnya susah atau tidak itu Pak? Oke. Kalau saya bilang dari tadi udah saya jawab sebenarnya. Kenapa? Semua itu tergantung dari manusianya. Dipergunakan untuk apa yang begitu? Ada satu contoh. Apabila seseorang memakai susuk, tahu kan susuk? Susuk boleh tahu kan? Susuk itu andai kata dominannya itu dipakai untuk kemaksiatan, maka diperlihatkan di dunia itu bahwa seseorang yang memakai susuk di sini katanya matinya itu susah, ini itu susah gitu kan. Sebenarnya bukan karena dari susuknya orang mati susah. Kalau gitu ya, saya netralisir bahasa orang yang katanya orang pakai susuk itu susah matinya. Saya makan keliru di sini. Kenapa? Itu tergantung dari manusianya, perbuatan manusia itu sendiri. Dia memakai susuk, baik itu susuk. Yang disebut susuk itu macam-macam ya, ada susuk yang bukan susuk itu susukin. Humor sedikit. Jadi seseorang yang mempunyai susuk itu tergantung dari manusianya mempergunakannya itu. Kalau emang untuk kebaikan, ya saya rasa yang nggak ada hubungannya sama agama. Ya kalau kita ngegabungin ke agama ya jelas sesuatu memasuk ke dalam badan kita itu najis yang mengakibatkan ditolak semua urusan ibadah kita. Jadi kalau saya bilang jangan sekali lah, nggak usah sekali-sekali kita memakai susuk. Cukup kalau perlu wirid aja, zikir aja. Insya Allah itu pun akan menambah kekuatan batin kita. Jelas? Ya. Jadi intinya apakah orang yang meninggal mempunyai khodam itu susah? Jadi gini teman-teman, tadi Abah guru kita udah jelasin. Jadi jangan khawatir kalau kita belajar ilmu al-hikmah. Kalau untuk kebaikan, untuk kebenaran, insya Allah nggak bakalan kita itu meninggalnya susah. Jadi teman-teman dan rekan-rekan kita jangan khawatir, ya, jangan khawatir, jangan takut. Kita nggak mungkin maksudnya susah kalau kita berjalan dengan baik dan pakai dengan ibadah. Sedikit tambahan Bang, Siap, kalau Bang. memang itu dari pertanyaan di luar subscriber, kalau dia mengatakan bahwasannya orang yang memiliki khodam itu atau memakai susuk itu matinya susah, pertanyaannya seperti itu kan. Nah, kalau memang matinya susah, kita juga bakal make itu, pakai apa susuk atau khodam ya kalau matinya susah gitu. Karena malaikat yang mau mencabut nyawa kita datang takut karena susah ya kan, susah dia pikir susah ngambilnya kan. Karena ada khodamnya kali Bang, wah macan Ya, itu kan udah malaikat yang macan gitu. Kalau memang seperti itu kita pakai aja, tapi ternyata nggak ngaruh. Mau apapun yang ada di badan kita, malaikat mencabut nyawa pun tidak akan mengaruh. Dan artinya tidak ada pengaruh itu mau matinya lama atau tidak, tetap nggak ada rasa yang dientar-entar oleh malaikat mentang-mentang dia memakai susuk seperti itu ya kan, tetap waktunya mati ya mati. Berarti banyak kita diri sendiri Bang, berarti ya, amal ibadah kita berarti ya. Kalau kita tadi maksiat ya matinya susah kali ya. Betul, bener Bang, apa yang disampaikan guru besar kita tadi dijelaskan kan, itu balik lagi kepada diri kita gitu, gimana diri kita ini membawanya gitu. Jangan sampai kita yang terbawa oleh khodam itu, nah tapi kita harus bisa kita yang membawa khodam itu, artinya menyetir khodam itu. Nah, mungkin itu Bang. Betul Bang. Misalnya baik teman-teman, mungkin pertanyaan dari subscriber kita rasa cukuplah sampai di sini. Namun kita lontarkan kepada murid-murid Padepokan yang mungkin ada yang mau bertanya tentang mengenai ilmu-ilmu ini. Silakan. Mbak, saya mau bertanya nih, apakah benar orang yang belajar ilmu seperti ini cenderung mempunyai kemarah dan emosional tinggi? Menurut Abah itu seperti apa? Memang itu. Iya Mbak. Baik. Jadi
kalau diurut dengan ilmu, emang rata-rata seseorang yang mempelajari ilmu yang sifatnya nyerang itu emang yang disebut ajian macan putih, disebut pembelajaran ilmu macan putih itu cenderung emosi karena karakter dari hodam itu. Jadi bagaimana untuk meredamnya tergantung dari diri kita. Kenapa? Kalau kita bisa menguasai itu insya Allah dia akan mengikuti kita. Kalau kita dikuasai hodam itu, ya jelas-jelas kita akan jadi marah, pemarah, emosional, temperamen. Ini yang jadi masalah. Sebenarnya mah itu nggak ada masalah. Setiap orang mempelajari apapun, ingat, setiap orang yang mempelajari apapun itu pasti akan ada dampak dari pembelajaran itu. Kenapa? Satu contoh, kita belajar bola aja deh, kita belajar main bola, sekolah bola, ya, yang disebut apa tuh, anak gawang ya. Seseorang yang belajar latihan bola, itu dia nanti sebelum dia jadi pemain yang profesional, artinya masih tahap pembelajaran, kita boleh lihat itu anak apa yang ada di depan ditendang sama dia. Karena itu ekspresi kalau menurut saya. Ekspresi seorang pun yang mempelajarinya seperti ini, itu awalnya emang seperti itu, emosi. Karena apa? Karena akan mengadaptasi di badannya, di diri dia. Nanti setelah dia itu matang, dan insya Allah akan melapisi pada kondisi dia, insya Allah akan anteng. Dan itu nggak ada dampak seperti apa-apa. Jadi jangan khawatir, intinya nggak yang dinamakan itu membahayakan diri kita. Kembali lagi ke diri kita lagi, bahwa kita bisa menguasai hodam yang ada di badan kita. Jelas? Jelas, Pak. Sedikit Pak, Anda mau menambahkan pertanyaan adik saya ini Pak. Kemungkinan antum umur 17 ke atas ya? Ya. Kurang lebih ya, kurang lebih ya. Anda ingin meneruskan pertanyaan beliau ini Pak. Kalau beliau ini kan umur di atas 17 tahun. Gimana kalau seseorang yang mempelajari seperti ini itu di bawah dia ini Pak? Di bawah artinya 17 tahun ke bawah umurnya Pak. Apakah sama reaksinya untuk seanak di bawah 17 tahun itu atau gimana Pak? Gimana kalau? Ya kamu saya Bang ya, Bang, maaf yang saya dulu nih. Kalau menurut saya setiap belajar tuh pasti ada dampaknya ya, walaupun itu anak kecil di bawah umur 17 tahun. Cuman bagaimanakah kita caranya untuk mengajarkan anak tersebut? Cara belajarnya, cara mengajarannya. Yang penting lagi ada gurunya, Bang. Untuk jelasnya lagi, mari kita ke untuk penjelasan dari guru kita, Abang Maulana. Gimana Bang menurut Abang? Benar tadi apa yang dijawab oleh Bang Papang. Bila seseorang di bawah umur 17 tahun artinya masih muda ya, itu mempelajari seperti ini memang ada dampaknya, terus terang ada dampak. Cuman kalau dia itu pelatihan atau dilatih atau belajar, ada pembimbing, insya Allah seseorang guru, ingat seseorang guru itu akan mengetahui kemampuan murid porsinya sampai di mana, diberikan porsinya seperti apa. Nggak mungkin anak di bawah itu dikasih langsung jeblak. Nah, nggak seperti itulah. Kebanyakan orang tua nih, banyak orang tua di sini bahwa kita diponis jangan belajar ilmu seperti ini loh. Ini kita bukan untuk memprovokasi bahwa harus belajar, bukan. Tapi intinya kebanyakan dari orang tua itu selalu memponis seperti itu. Khawatir, wajar khawatir. Itu satu kewajaran kalau menurut saya. Tapi itu kalau andai kata ada pembimbing, insya Allah nggak akan ada dampaknya. Dan seorang guru itu bisa memberikan porsinya kepada murid itu sesuai dengan kemampuan. Jadi intinya seperti itu Bang. Berarti nggak setiap anak di bawah umur 17 tahun ini kalau belajar di Al-Hikmah kan nggak mungkin lah kita kasih sekaligus wiridan ini, nggak mungkin Pak ya? Nggak mungkin kan, pasti kan seorang guru itu akan ditaker nih sampai di mana nih kemampuan anak ini. Pasti dari dasar mungkin begitu ya? Betul. Berarti ada kemungkinan dasar-dasarnya Ya, terlebih dahulu ya, betul yang akan dimasukkan oleh guru kita ini. Ya.
sesuai porsi-porsi mereka ya. Di bawah umur 17 tahun kemungkinan nggak langsung melonjak memiliki hodam atau bisa mediumisasi gitu ya bang ya. Ibaratnya gini bang, kita naik tangga kali bang ya, nggak mungkin kita dari tangga 1 ke 5 kan, mungkin bang, pas tangga 2 dulu, 3, 4, 5 mungkin gitu bang ya, mungkin gitu bang. Mungkin ada lagi yang mau ditanya yang lain? Maaf Pak, saya mau nanya, apabila seseorang yang mempunyai kodam sedangkan dia melakukan kemaksiatan seperti narkoba, minum-minuman keras gitu, apakah orang itu dapat mempengaruhi kegilaannya, mentalnya gitu Pak, Jiwaannya mungkin. kejiwaannya? Itu tanggapan apa, seperti apa gitu? Jadi sebenarnya emang semua ilmu itu ada dampaknya apabila dibawa untuk maksiat. Itu udah pasti ada. Cuman di sini ada cumannya. Apabila seseorang itu dibaiat atau ditaklid, disumpah dengan cara bahwa dia berjanji apabila mempelajari ilmu ini nanti kalau melanggar pantangan itu akan mengakibatkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi kalau untuk bicara masalah ilmu itu nggak akan bisa mengakibatkan dia gila. Yang mengakibatkan seseorang belajar gila itu yang pertama, orang itu terlalu ambisi. Dia berambisi untuk mendapatkan sesuatu ilmu itu, padahal kemampuannya itu belum nyampe sampai ke situ. Allah lebih tahu memberikan kepada seseorang itu ilmu dengan kemampuannya. Jadi nggak bisa kita memaksakan. Kalaupun kita memaksakan, yang insya Allah nanti akan jadi ambisi, terlalu obsesi, jadinya error. Itu yang disebut bisa gila. Tapi kalau mempelajari sebatas dia masih pelatihan, ada pembimbing, ada guru, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Dan kalaupun itu dilanggar, itu nggak akan bisa mengakibatkan. Kecuali itu dia ditaklid atau dibaiat dengan larangan-larangan yang apabila dia begini, dia begitu akan mengakibatkan seperti itu. Itu juga karena sumpah dengan diri dia sendiri, sumpah dengan gurunya. Artinya disumpah, maka dia itu akan bersugesti nanti akan seperti ini, maka jadi. Tapi kalau kita itu nggak disumpah atau nggak dibaiat, itu nggak mengakibatkan seorang, cuman mungkin itu bisa berkurang. Artinya feelingnya yang tadinya tajam itu bisa berkurang, powernya yang tadinya 100% bisa jadi 50%, tapi nggak mengakibatkan itu hilang. Jadi jelas, jadi seseorang yang mempelajari suatu ilmu, artinya ilmu kebatinan, ilmu hikmah, dan dia melanggar pantangannya, yang dibawa lah untuk kemaksiatan, dibawa untuk kejahatan, itu nanti yang akan berganti di dalam diri dia itu hodam itu, yang tadinya sifatnya positif jadi negatif. Nah dari negatif ini yang membawa diri kita terus kemaksiatan terus. Nah ini yang bahaya, makanya tanamkan ke diri kita keimanan. Insya Allah itu kita akan selamat. Jelas. Ada lagi pertanyaan? Sedikit saya meneruskan lagi Pak, mumpung bersama guru besar kita, jangan sia-siakan waktu ini. Kita harus lebih banyak bertanya lah tentang ilmu-ilmu. Kita ambil kesempatan waktu guru besar kita. Kalau yang tadi saya meneruskan pertanyaan beliau Pak, kalau seseorang itu yang sudah dibaiat dan dia melanggar dari baiatnya itu seperti apa Pak? Jadi gini, seseorang yang dibaiat atau ditaklid itu, dia disumpah. Jadi dia mau mempelajari itu dia disumpah dengan kalimat-kalimat Allahi, dengan kalimat demi Allah, dan dia itu melanggar. Nah, sanksinya itu nanti akan kembali ke diri dia. Karena apa? Dia melanggar. Jadi yang dinamakan tadi mengakibatkan seseorang itu bisa begini, bisa begitu, dan mengakibatkan lebih dari itu bisa gila, itu karena dari ulahnya, itu bukan dari ilmunya, kan dari ulahnya. Kenapa? Dia itu melanggar. Jadi begitu kalau mau saya pakai. Berarti sebenarnya ilmu itu tidak ada yang salah ya Pak ya? Tidak ada yang Balik salah. lagi
ke diri kita yang menyalahkan atau membawa ilmu itu kemana gitu ya Bang. Betul. Baik, Sampai ada anak yang kan lain untuk yang lain pertanyaan. Baik teman-teman, saya rasa cukup pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh murid-murid Padepokan Warisan Leluhur dan juga sahabat subscriber kita. Insya Allah mudah-mudahan jelas, padat, mudah untuk kita pahami. Dan kalau memang ada perbedaan untuk ahli-ahli spiritual di luar sana, mungkin itu hanya perbedaan ijazah dari gurunya masing-masing. Karena setiap ijazah itu beda-beda versinya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk kedepannya ada segmen-segmen selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang pembendaharaan ilmu atau pengobatan untuk bidang medis dan non-medis. Jangan lupa di like, subscribe, ikuti kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.